Baik, kepada operator mungkin kita boleh memulai. Boleh dimatikan dahulu terkait dengan musiknya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para kolega, para narasumber, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak telah menyempatkan hadir dalam kegiatan webinar awam dalam rangka memperingati Hari Penyakit Sjogren Dunia. Pada Sabtu ini tanggal 25 Juli 2026 kita akan mengambil salah satu perspektif dengan topik yang cukup menarik, yaitu mengenai kehamilan pada Sjogren, kemudian apa itu penyakit Sjogren, dan tentunya dampak penyakit Sjogren di bidang telinga, hidung, dan tenggorokan, dan serta kepala dan leher. Sebelum kita memulai acara pada pagi ini, mungkin saya akan membuka dulu dengan slide, boleh? Baik, ini adalah rundown MC dan moderator dengan saya sendiri, Dr. Bramantya Wicaksana. Kemudian akan ada ketua sambutan dari Ketua Divisi Alergi dan Imunologi Klinik FKUI, yang nanti saat ini akan diwakilkan oleh Dr. Ansori, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Materi pertama, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan secara langsung dari Dr. Suzy mengenai penyakit Sjogren adalah penyakit tak terlihat yang sering terlambat dikenali. Materi kedua akan dari Dr. Niken mengenai ketika menelan dan berbicara terasa menyiksa, deteksi dini terkait gejala telinga, hidung, tenggorokan pada penyakit Sjogren, dan tentu cara mengatasinya. Dan akan ditutup dengan materi dari Dr. Mila mengenai penyakit Sjogren dan kehamilan, ya suatu panduan dari Dr. Mila mengenai merencanakan kehamilan nyaman pada penyakit Sjogren. Baik, sebelum kita memulai acara pagi ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Semoga segala ilmu yang diberikan oleh para narasumber menjadi kebaikan buat para narasumber sendiri, buat Bapak dan Ibu, dan menjadi menjadi sosok yang lebih baik dari hari demi harinya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Untuk kesempatan pertama, saya mengundang kepada Dr. Ansori, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi, yang menjadi perwakilan Ketua Divisi Alergi Imunologi Klinik FKUI untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Dr. Ansori, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bram untuk kesempatannya. Yang saya hormati Dr. Suzy, Dr. Niken, dan Dr. Mila selaku pembicara, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini menuju siang ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, para narsum yang sudah berkenan hadir pada hari ini, dan saya kira topik pada hari ini sangat menarik ya mengenai Sjogren, dan memang topik ini diadakan dalam rangka menyambut Hari Sjogren Day pada tanggal 23 Juli yang lalu, dan memang Sjogren ini menjadi salah satu entitas penyakit yang semakin banyak ya Bapak Ibu sekalian kita hadapi, dan setiap tahun meningkat angka kejadiannya, dan tentu edukasi dan juga eh, penambahan ilmu ya dari para ahli kepada kita semua itu sangat penting ya untuk memahami bagaimana eh, dan apa sebenarnya penyakit Sjogren ini, bagaimana tata laksananya dan juga diagnosisnya. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan layanan dari Divisi Alergi Imunologi Penyakit Dalam FKWRCM ya Bapak Ibu. Jadi tidak kenal maka tidak sayang. Jadi saya izin menyampaikan pelayanan yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Dan mungkin saya kira yang hadir di sini juga Bapak Ibu sudah banyak atau mungkin mayoritas itu berobat di eh, polialergi imunologi penyakit dalam, dan saya akan memperkenalkan lagi lebih detail ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk divisi alergi imunologi penyakit dalam ya itu merupakan salah satu bidang yang menangani beberapa jenis ya penyakit, di antaranya itu penyakit alergi, penyakit autoimun ya. Dan penyakit alergi ini juga banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian, seperti asma bronkial, rinitis alergi, dermatitis atopik, urtikaria, biduran, angioedem, alergi makanan dan juga obat. Kemudian penyakit autoimun
seperti lupus dan salah satunya adalah Sjogren yang akan kita bahas pada siang hari ini, vaskulitis, skleroderma, rheumatoid arthritis, spondyloartritis, myositis dan lain-lain. Kalau kita lihat penyakit autoimun itu ada 100 lebih ya Bapak Ibu. Tidak mungkin saya sampaikan semua di sini. Dan juga kondisi imunodefisiensi ya, seperti imunodefisiensi primer yang mungkin dibawa pada saat pasien tersebut sejak anak-anak ya, sampai dewasa dan mungkin sebagian pada saat dewasa juga baru terdiagnosis, kemudian kondisi imunodefisiensi sekunder seperti HIV. Jadi imunodefisiensi ini adalah penyakit yang menyebabkan sistem imun menurun ya Bapak Ibu. Bisa disebabkan dari faktor primer ataupun sekunder. Kemudian vaksinasi, kita juga melayani pelayanan vaksinasi seperti influenza, meningitis, pneumokok, tifoid, MMR, varicella, dan lain-lain. Jadi vaksinasi di RSCM itu saya kira cukup lengkap dan saat ini juga sudah ada ICV. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin haji dan umroh itu bisa vaksinasi di RSCM. Dan fasilitas dari Divisi Alergimologi Klinik Penyakit Dalam itu diantaranya adalah poliklinik alergimologi di lantai 5. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah kenal baik ya untuk poli lantai 5. Kemudian juga ada poli Madya dan teratai Kencana. Jadi sekarang poli Madya pindah ke Kanigara lantai 3 Bapak Ibu. Ya, dari gedung yang lama. Kemudian juga di teratai Kencana ya dan di ruang prosedur terpadu itu di gedung unit rehabilitasi medik lantai 5. Jadi Bapak Ibu yang mungkin nanti ada dilakukan tindakan tertentu ya seperti skin prick test, tes provokasi obat, dan tes-tes lain itu biasanya kita melakukannya di ruang prosedur terpadu di gedung rehab medik lantai 5. Dan ini adalah Rumah Sakit Cipto yang lama ya Bapak Ibu ya yang hari-hari kita menangani pasien-pasien dengan jaminan BPJS ya. Mungkin Bapak Ibu ini daftarnya di sini ya pintu masuknya dan nanti akan berhubungan di Poliklinik URJT lantai 5. Kemudian juga untuk pelayanan pasien-pasien eh, umum dan juga asuransi swasta itu bisa di Polimadya Kanigara dan juga Teratai Kencana. Nah, Bapak Ibu, program layanan unggulan kita itu ada beberapa ya, dan kita pada dasarnya sudah diakui ya oleh dunia karena kita masuk dalam bagian World Allergy Organization Center of Excellence ya untuk wilayah Asia Pasifik. Jadi eh, divisi alergi imunologi klinik itu sudah diakui secara dunia dan Bapak Ibu ya alhamdulillah ini berobat di Center of Excellence ya yang diakui oleh internasional begitu. Dan juga vaksin center di ini di Kanigara di lantai 3 ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau vaksin di sini itu bisa ya vaksin apapun ya termasuk dari vaksin haji umroh atau mungkin vaksin untuk kesehatannya ya seperti vaksin pneumokok, vaksin RSV, varicella, semua ya lengkap di sini. Bapak Ibu nanti bisa datang ke Kanigara lantai 3. Kemudian layanan alergi eh, ruang prosedur terpadu ya ini tadi yang saya jelaskan. Ini merupakan pusat ya untuk layanan alergi obat terutama dan banyak tindakan dan juga tes alergi khususnya alergi obat kita lakukan di ruang prosedur terpadu ini. Dan kita juga sudah banyak publikasi Bapak Ibu sekalian ya di jurnal internasional ataupun di nasional ya sebagai info selama 3,5 tahun ya. Jadi 2023 sampai 2026 berjalan ini sampai Juli kita sudah mempublikasi 96 publikasi ya Bapak Ibu di mana 79 itu merupakan jurnal internasional dan 17 itu merupakan jurnal nasional. Kemudian juga kita sudah membuat 7 buku ya. Kemudian satu publikasi ilmiah yang diakui sebagai haki ya. Kemudian hibah penelitian kita mendapatkan 7, 5 nasional dan 2 internasional dan kita juga kolaborasi ya dengan institusi di luar negeri. Di antaranya itu di Belanda kita kolaborasi dengan Universitas Erasmus ya dan kita sudah mengangkat satu profesor dari Erasmus, Profesor Martin van Hagen untuk menjadi adjunct profesor di FKUI. Jadi kita aktif ya untuk komunikasi dengan beliau ya seperti menangani kasus sulit ya, diskusi
mengenai hal-hal ilmiah dan lain-lain. Kemudian juga kita kerjasama dengan Universitas Mahidol dan Chulalongkorn di Thailand, ya, terutama untuk topik alergi, Bapak Ibu ya. Jadi di ASEAN ya salah satu pusat alergi terbesar khususnya alergi obat itu adalah di Thailand ya di Mahidol dan Chulalongkorn. Ini adalah universitas yang saya kira terbaik ya di Thailand. Kemudian juga layanan alergi imunologi paling besar di Vietnam yaitu bernama Vinmec International Hospital dan Institute Immunology ya. Ini letaknya di Hanoi di ibu kota mereka. Jadi eh, ini merupakan pusat imunologi yang terbesar ya di Vietnam. Jadi kita juga sedang merangkai kerjasama untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak eh, luar ini ya yang menjadi pemimpin untuk bidang alergi dan imunologi di negaranya masing-masing. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari pelayanan kita memang ada peningkatan yang cukup signifikan ya Bapak Ibu untuk pelayanan poliklinik di lantai 5 ya. Jadi ini jumlah pasien yang kita eh, layani di lantai 5 URJT. Nah, ini dari 2023 sampai 2025 kalau Ibu lihat, ini peningkatannya cukup signifikan ya. 2026 juga terasa ya. Jadi kalau dulu mungkin pasiennya sekitar 60, 70 ya. Pada tahun 2026 ini pasiennya bisa mencapai 90 sampai 100 pasien per hari. Jadi memang ini saya kira penanda ya bahwa penyakit-penyakit alergi dan imunologi khususnya autoimun itu setiap tahun terus bertambah dan butuh para ahli yang bisa menangani masalah penyakit ini. Dan ruang prosedur terpadu yang tadi sudah saya jelaskan ya juga melayani banyak tindakan seperti skin prick test ya, uji cukir kulit ya, patch test, uji tempel, tes provokasi obat untuk mengetahui obat apa sih yang menyebabkan alergi, kemudian desensitasi obat dan juga spirometri. Dan Bapak Ibu ya ini mungkin sedikit gambaran untuk mengenali para ahli di bidang alergi imunologi penyakit dalam ya. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal juga ya. Ada Dr. Sukamto Kusno, ya beliau praktek di RSCM, di Hermina Depok, di HGA Depok. Kemudian ada Prof. Evi, beliau praktek di RSCM, MMC, Antamedika. Ada Dr. Alvina, ya. Selain di RSCM, beliau juga praktek di Rumah Sakit UI, RS Bunda Menteng, kemudian Dr. Suzy, ya di RSCM, EMC Pulau Mas dan juga Abdi Waluyo. Kemudian saya sendiri itu praktek di RSCM, RS Universitas Indonesia, dan juga Eka Hospital Bekasi, dan Dr. Bram. Ya, selain di RSCM, beliau praktek di RSC Dika Kebayoran dan juga RS Hasanah Geraha Afiah Depok. Dan terakhir kita ada staf baru ya, Bapak Ibu, namanya Dr. Niluh Rosvita. Beliau praktek di Rumah Sakit Universitas Indonesia dan Hasanah Geraha Afiah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya masalah di bidang alergi dan juga imun ya bisa konsul dengan dokter-dokter yang tadi sudah disebutkan. Dan ini mungkin sedikit tambahan ya eh, para senior kami ya dan sebagian mungkin sudah mendahului ada Prof. Karnen ya, kemudian Prof. Heru dan beliau saat ini masih aktif di Rumah Sakit Medistra dan juga Rumah Sakit Eka Hospital MT Haryono. Kemudian Prof. Samsu Rijal, beliau aktif di Rumah Sakit Pelni, Darmais, dan juga masih praktek di Kencana. Lalu Prof. Iris Rengganis, beliau aktif di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Pondok Indah, dan juga Eka Hospital BSD. Dan almarhum Dr. Nanang, saya kira Bapak Ibu sudah kenal baik ya. Kemudian Dr. Teguh Haryono Karyadi, beliau praktek di Rumah Sakit Sentra Medika Depok dan juga Rumah Sakit Antam Medika. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, ayo ya gabung ke web yang sudah established ya untuk mengenal lebih dalam mengenai alergi imunologi dan di web ini juga ada banyak edukasi mengenai penyakit, tata laksana, edukasi yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Itu alergiimunologi.com ya itu bisa Bapak Ibu search di Google nanti bisa muncul langsung namanya. Silakan mengikuti dan juga Instagram yang ini juga update ya setiap minggu kontennya alergi underscore imunologi underscore internet silakan di follow ya Bapak Ibu dan kita juga punya WhatsApp group atau imunologi RSCM yang saya kira mungkin mayoritas Bapak Ibu ini yang hadir di sini sudah masuk ke dalam WhatsApp group ini saat ini kita punya
lebih dari 950 peserta WhatsApp grup yang sudah masuk ke dalam grup atau imunologi RSCM. Jadi Bapak Ibu yang belum masuk, ya silakan nanti bisa masuk ke dalam grup ini dan silaturahmi ya dengan seluruh anggota grup tersebut, di mana grup itu merupakan pasien-pasien yang kita layani ya, yang mayoritas mungkin diagnosisnya adalah autoimun. Ya, jadi nanti bisa sharing ya segalanya di situ, silakan ya. Dan mungkin ini sedikit penutup ya Bapak Ibu ya. Eh, Jalan-jalan ke kota Sydney, makan pempek enak rasanya. Saya juga nggak tahu kenapa pempek jauh-jauh ke kota Sydney ya Bapak Ibu ya. Kemudian selamat Hari World Sjogren Day. Semoga remisi selalu tercapai untuk penyintasnya. Ya, cakepnya boleh ya Bapak Ibu ya. Spanyol jadi juara Piala Dunia. Ya, saya memang dukung Spanyol bukan Argentina ya. Hati girang, senang, bahagia. Mari ikuti edukasi para ahlinya kita. Semoga ilmu bertambah dan riang gembira. Ini bisa sampai besok ya Bapak Ibu pantunnya. Jalan-jalan ke pasar baru di India. Nah ini juga saya bingung kenapa nggak di Tanah Abang aja. Kemudian beli baju bagus murah harganya. Teman-teman penyintas Sjogren tetap semangat. Insya Allah selalu remisi dan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah selesai Bapak Ibu ya. Jadi pantunnya 3 saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya. Selamat mengikuti acara webinar pada hari ini ya. Semoga menambah ilmu dan pemahaman Bapak Ibu sekalian mengenai penyakit Sjogren ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Bram. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ansori atas perkenalan dan sambutannya serta ditutup dengan pantun. Baik, nampaknya Dr. Ansori juga cukup panjang. Saya akan langsung saja mengenalkan, mengingatkan Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar Sjogren pada hari ini. Di akhir sesi kita akan melakukan undian bagi para peserta yang beruntung mengikuti acara dan melakukan absensi di dalam Zoom akan mendapatkan kesempatan hadiah dengan total 250.000 dengan setiap orangnya akan mendapatkan 50.000. Nanti untuk pertanyaan kita akan dikumpulkan di akhir. Silakan saja Bapak Ibu melakukan chat ketika nanti narasumber memberikan materi. Di akhir sesi akan saya bacakan satu persatu dan saya coba rangkum tentunya. Baik, untuk kesempatan pertama mungkin saya langsung mengundang pembicara pertama, Dr. Suzy. Boleh ditampilkan CV-nya. Ya, ini adalah Dr. Suzy Maria, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi, Master of Science, merupakan staf medik dari alergi imunologi klinik FKWRSCM, dan saat ini aktif menjadi sekretaris Satgas Imunisasi Dewasa juga. Beliau sudah menempuh pendidikan sampai dengan Master of Science di tahun 2023 dan mendapatkan gelar konsultan alergi imunologi di tahun 2020 di Universitas Indonesia. Mungkin tanpa berpanjang lagi, saya persilakan kepada Dr. Suzy untuk memberikan materi mengenai Sjogren, yaitu apa itu penyakit Sjogren, ada penyakit yang tidak tampak. Silakan kepada Dr. Suzy. Baik. Waktunya 20 menit ya dok, karena kita mengejar waktu. Terima kasih dok. Oke, ya, terima kasih banyak Dokter Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat memperingati Hari World Sjogren Day. Jadi saya juga mau mengucapkan terima kasih pada narasumber yang lainnya. Ini kenapa nggak bisa di-share aku? Nggak bisa, nggak bisa share screen saya. Ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih pada Dokter Niken, Dokter Mila sudah berkenan untuk ikut mengisi acara ini ya. Saya lihat di sini pesertanya ada yang dokter, ada yang pasien, mungkin dari pasien poliklinik alergi imunologi ataupun keluarga. Saya pikir memang untuk Sjogren sendiri, penyakit Sjogren, kita harus bersama-sama begitu ya. Jadi tidak hanya pasiennya yang berjuang sendiri, tetapi juga keluarganya dan tentunya akan didukung oleh tim dokter multispesialistik. Jadi saya akan membawakan mengenai penyakit Sjogren, yaitu penyakit yang tidak terlihat, yang sering terlambat dikenali. Ya, tentu kita perlu sedikit membahas apa sih penyakit Sjogren ini. Tentu tadi
sudah sekilas disinggung Dr. Ansori, ada yang namanya penyakit autoimun. Sjogren ini adalah penyakit autoimun. Autoimun itu berarti penyakit karena kekebalan tubuh menyerang tubuh sendiri. Nah, Sjogren mungkin dikenal sebagai penyakit yang menyebabkan kekeringan karena dia mengganggu ada gangguan di kelenjar eksokrin atau kelenjar yang menghasilkan kelembapan. Dan gangguan di kelenjar tersebut disebabkan oleh peradangan akibat dari sistem imun yang menyerang kelenjar tersebut. Tetapi sebenarnya peradangan ini tidak hanya terjadi di kelenjar, tetapi terjadi di seluruh tubuh dan terjadi terus-menerus. Makanya dia disebut sebagai autoimun sistemik kronis. Dan karena dia terjadi di seluruh tubuh, dia juga bisa menyerang organ lain dan nanti kita bisa menemukan gangguan di berbagai organ, tidak hanya di kelenjar pelembab tadi saja. Nah, untuk pasien yang kemudian didiagnosis memiliki penyakit Sjogren ini, sebenarnya bisa saja penyakit Sjogren itu berdiri sendiri. Jadi kita sebut dengan primary Sjogren disease. Penyakitnya memang gejalanya tadi ada kekeringan baik di mata, mulut, ataupun di tempat lain. Dan pasien ini memiliki antibodi yang spesifik terhadap penyakit Sjogren, yaitu punya antiro atau SSA dan antila atau SSB. Tetapi sering juga kita mendapatkan pasien Sjogren ternyata mengalami Sjogren sekunder. Sjogren sekunder itu artinya ada penyakit lain penyakit autoimun lain yang juga terjadi di saat bersamaan dan memiliki gejala yang lebih dominan. Misalnya terjadi bersamaan dengan rheumatoid arthritis, yaitu pasiennya lebih dominan di nyeri sendi atau peradangan sendi, ataupun terjadi bersamaan dengan lupus ataupun systemic sclerosis atau skleroderma. Yang mana gejala dominan untuk penyakit utamanya itu lebih menonjol dan pasiennya juga mengeluh ada gejala kekeringan. Nah, itu kita sebut sebagai Sjogren sekunder. Dan pengobatannya tentu pada yang Sjogren sekunder ini akan lebih diutamakan untuk apa manifestasi atau tampilan terberat penyakitnya gitu. Nah, tadi kan disebut bahwa penyakit ini sering terlambat dikenali. Karena ya fenomenanya ibarat gunung es gitu ya, yang terlihat di permukaan, ya pasiennya mengeluhkan gejala kering atau sika, bisa di mata, bisa di mulut, atau kadang mengalami pembengkakan di kelenjar yang menghasilkan pelembab tadi. Tetapi di bawah itu, yang tidak terlihat di permukaan, banyak pasien yang sebenarnya sudah mengeluh nih, tapi nggak disadari sebagai suatu Sjogren oleh dokter yang dia konsultasikan. Banyak pasien itu sebenarnya keluhannya adalah berupa kelelahan kronis, ada yang keluhannya sakit sendi atau otot, ada yang keluhannya kekeringan, ada yang keluhannya di pencernaan seperti MAH, kemudian atau masalah di pola BAB yang tidak normal, atau gangguan tidur, dan yang juga sering dianggap nggak masalah atau nggak jelas pencetusnya, yaitu gangguan brain fog atau kayaknya otaknya berkabut gitu ya, pikirannya berkabut atau gangguan memori. Nah, inilah yang karena gejalanya tadi tidak spesifik banyakan, itu menyebabkan diagnosis itu terlambat. Keterlambatan diagnosis kalau di penelitian di dunia, dari pasien mengeluh pertama kali ada keluhan, akhirnya sampai terdiagnosis itu butuh waktu 5 sampai 8 tahun. Ya karena banyaknya justru gejala awalnya tuh bukan yang sika gitu ya, akan keliling-keliling dokter dulu. Nah, inilah dia. Jadi, gejalanya itu fluktuatif, kadang baik, kadang berat sekali gitu ya. Kemudian mirip-mirip dengan penyakit lain, jadi nanti dia akan pindah-pindah dokter atau dokter shopping dan, dokter yang memang belum bisa menemukan kelainan ini ternyata ada penyebab lain yang lebih luas, lebih besar, ya jadi sulit gitu untuk melihat, gambaran penyakit ini secara utuh. Rata-rata, waktu untuk diagnosis dari mulai muncul gejala adalah 5,98 tahun, hampir 6 tahun gitu ya. Dan dikatakan pada penelitian rata-rata dia harus mengunjungi 4 dokter yang berbeda dulu sebelum dapat diagnosis yang tepat. Jadi nanti bisa ketemu pertamanya ke dokter umum, nanti ke dokter gigi, dan hari ini kita kedatangan pembicara ahli dari spesialis THT atau nanti mungkin pasiennya ke dokter obsgin dan dokter lain-lain, barulah akhirnya nanti ketemu ke dokter yang mendalami bidang atau penyakit Sjogren ini.
dokter penyakit dalam, lebih khususnya dokter alergi imunologi, ataupun bisa juga nanti didiagnosis oleh dokter reumatologi. Nah, kenapa diagnosis dini itu penting? Jadi pada penelitian dibagi lah, mana sih pasien yang terdiagnosis dalam 2 tahun dari dia mengeluh, mana pasien yang terdiagnosis terlambat lebih dari 2 tahun dia mengeluh. Ternyata yang diagnosis dini secara umum diikuti, akhirnya skor kesehatan umumnya akan lebih baik. Jadi, secara umum general well-being, jadi rasa enak badannya atau rasa kesehatannya secara umum itu lebih baik menurut pasiennya dan penilaian dokter. Kemudian kelenjar pelembab tadi lebih bagus, jadi nggak keburu rusak, nggak keburu kering. Dan tentunya kualitas hidupnya akan lebih terjaga. Sementara yang terlambat didiagnosis, karena tadi pada prinsipnya Sjogren ini bukan hanya penyakit yang menyerang organ pelembab saja, bisa menyerang organ-organ vital yang lain, maka kalau terlambat didiagnosis tentu akan ada risiko kerusakan struktur organ yang irreversible. Irreversible artinya tidak bisa kembali lagi. Kemudian performance hariannya jadi lebih turun, ya lebih kurang produktif dibandingkan yang terdiagnosis dini, dan tentunya rasa lelah, beban emosional, gangguan psikiatrinya akan lebih parah gitu ya, karena dia harus menjalani rasa sakit atau penyakit yang berkepanjangan. Nah, berkali-kali disebutkan, sebenarnya Sjogren ini bukan cuma soal mata dan mulut kering. Jauh lebih banyak dari itu. Ini menyebabkan beban kualitas hidup pasien. Memang penyakitnya itu tidak terlihat. Jadi kalau kita bilang ini ada penyakit peradangan yang bisa merusak organ, ya itu tidak terlihat dari luar gitu ya. Jadi ada organ yang rusak di dalam, ada lelah yang terjadi di dalam tubuh itu memang tidak terlihat dari orang-orang sekitarnya. Penyakit ini juga tidak terkendali di awal. Banyak, gejala yang memang sulit dikendalikan oleh pasiennya juga. Contoh misalnya kelelahan kronis, sakit sendi yang sering muncul tanpa pemicu yang jelas. Lalu perjalanan pun unpredictable atau tidak terprediksi. Dia bisa mengalami fluktuasi. Pagi bangun baik, habis itu jadi kayak hancur remuk badannya. Banyak yang mengeluh. Jadi kalau dievaluasi aspek psikologinya gitu ya, pasien-pasien dengan penyakit Sjogren ini terlihat sehat di luar, tapi kan dia tetap merasa lelah, merasa sakit. Orang-orang sering bilang, "Ini hanya males aja nih," gitu ya, nggak benar-benar sakit nih. Padahal dia bangun pagi tadi baik, tapi tiba-tiba nanti siangnya badannya sakit, gitu. Nah, inilah yang sebenarnya sering sekali dialami oleh, penyintas Sjogren. Si fatigue sendiri itu bukan cuma karena kurang tidur sebenarnya, ini adalah suatu lingkaran proses di dalam tubuh, ibarat lingkaran setan yang sudah satu proses mulai, akan, berlanjut terus dan semakin memperburuk. Jadi kan pada autoimun Sjogren ini terjadi peradangan tingkat rendah atau inflamasi kronik kita sebut ya, karena sistem imunnya itu aktif secara terus-menerus menyerang di tubuh dan menguras energi tubuh, proses peradangan tersebut. Kemudian ini akan menyebabkan sakit-sakit di sendi, di otot, untuk gejala fisik dan nyerinya, dan pasien itu sering buang air kecil sebenarnya di malam hari, karena gangguan di mukosa atau selaput lendir saluran kemihnya. Bisa juga karena gangguan saraf. Lalu otomatis kan dia kurang istirahat. Jadi gangguan tidur, terus dia rasa sakit terus-menerus kan tentu akan memicu stres, depresi, nanti bisa menjadi brain fog. Lalu tubuh akhirnya menurun gitu, deconditioning, tubuhnya jadi terlalu lelah, terlalu sakit untuk bergerak, ototnya jadi lemah, semakin capek, terus makin berat lagi peradangannya. Ya begitu aja terus. Dan ini kan sebenarnya proses yang orang lain tidak tahu, tidak kelihatan dari luar. Ya jadi ada peran dari rasa sakit berkepanjangan, peradangannya berkepanjangan, stres, yang kemudian kurang tidur dan akhirnya balik lagi ke memperburuk, peradangan autoimunnya. Nah, jadi bagaimana untuk menjaga kenyamanan tubuh? Jadi ada 3 yang, teman-teman penyintas Sjogren bisa lakukan. Yang pertama adalah mengenai mengatur makanan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua, bagaimana mengatur aktivitas. Dan yang ketiga, bagaimana menjaga kondisi kulit dan selaput lendir yang kering ini. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, mengenai nutrisi, zat gizi, diet, anti radang. Yang sebenarnya sudah terbukti secara ilmiah, konsisten memberikan manfaat baik
pada Sjogren maupun pada autoimun lainnya secara umum adalah diet Mediterania. Apa itu diet Mediterania? Dietnya itu banyak mengandung makanan yang antiinflamasi, yaitu makanan yang tinggi serat, seperti sayur, kacang-kacangan, makanan yang mengandung lemak yang tidak jenuh, misalnya minyak, zaitun, omega 3, ikan, jadi sumber proteinnya dibanyakin dari ikan. Kemudian ini secara penelitian memang terbukti pasien yang diberikan makanan diet Mediterania ini skor untuk nyerinya, skor lelahnya itu menurun, kemudian kekeringan matanya menurun. Sementara kalau makanan yang memicu inflamasi seperti Mediterranean diet, lemak jenuh, garam, gula tinggi, itu akan meningkatkan peradangan pada kelenjar liur. Akibatnya ya akan semakin banyaklah perburukan gejala kekeringannya dan juga akan mengganggu komposisi bakteri yang hidup di saluran cerna yang akan kemudian semakin memicu peradangan autoimun. Yang kedua adalah mengatur aktivitas. Nah, aktivitas adaptif dan kelola energi. Jadi kita harus mengetahui itu, baterai tubuh kita tuh seperti apa. Istilahnya pacing energy. Jadi kalau sekarang yang lagi rajin lari maraton gitu ya, ini pace-nya diatur, gitu. Ini pacing energi. Jadi kita harus mengetahui kemampuan fisik kita seperti apa dan kita harus mengatur. Jadi ketika kita masih prima, optimal, kita kerjakan kerjaan prioritas dan tapi kita tidak boleh terlalu capek. Harus tahu kapan kita harus berhenti supaya enggak malah jadi shutdown, jadi mati baterainya, terus besoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus tahu mengetahui energi sendiri dan mengatur. Kemudian tentu harus bisa beradaptasi dengan kondisi tubuh sendiri. Kita nggak boleh berhenti bergerak. Jadi kalau berhenti bergerak, tidur aja malah otot menjadi semakin kecil dan semakin kehilangan kekuatan, lemah. Nah, lakukanlah latihan olahraga aerobik ringan dan olahraga resistance atau ketahanan, tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Mulai dari jalan ringan, kemudian jalan cepat, kemudian jogging, senam, atau bisa juga yoga, dan olahraga kekuatan otot. Nah, lalu yang terakhir adalah melindungi mukosa, selaput lendir, dan perawatan lokal di permukaan kulit. Mulut dan gigi karena kering ya, jadi harus sering minum air, menstimulasi produksi air liur dengan mengunyah permen karet yang bebas gula, dan tentunya sebenarnya ini nih tidak boleh dilewatkan nih, harus rajin ke dokter gigi karena masalah si liur tadi akan menyebabkan karang gigi itu kejadiannya tinggi, gitu ya. Jadi harus selalu dikontrol ke dokter gigi dan mulut. Kemudian kulit, karena kulitnya kering harus pakai pelembab terus dan menghindari mandi air panas dan juga sabun-sabun yang bersifat keras mengandung deterjen yang tinggi. Kemudian matanya tentu rasanya kering, harus rajin untuk diteteskan air mata buatan dan kadang digunakan juga bentuknya seperti salep gitu untuk diberikan sebelum tidur. Itu adalah pelembab mata. Dan yang akan dijelaskan lebih banyak oleh narasumber kita hari ini, kekeringan di daerah THT, nanti Dokter Niken akan menyampaikan, dan kemudian masalah kekeringan di vagina dan juga concern nanti perhatian khusus terkait kehamilan, itu nanti akan disampaikan oleh Dokter Mila. Oke, jadi sebagai penutup, untuk teman-teman penyintas Sjogren, you are not alone. Ya, teman-teman tidak sendirian. Benar bahwa rasa lelah yang teman-teman alami, rasa sakit yang teman-teman alami itu benar-benar ada gitu ya. Itu tidak dibuat-buat, memang tidak terlihat dari luar tapi secara medis kami bisa menjelaskannya. Memang kendalanya saat ini adalah sering sekali karena gejalanya di awal tidak khas, sering banyak pasien itu terlambat didiagnosis, itu tantangan buat kita semua. Tapi tentunya pengenalan dini akan bisa mencegah kerusakan organ lebih lanjut dan menjaga kualitas hidup. Jadi kita harus bersama-sama untuk meningkatkan awareness kesadaran baik dari masyarakat maupun juga dari para dokter bahwa ada penyakit Sjogren ini. Dan dengan nutrisi yang tepat, manajemen gejala lokal, dan dukungan medis yang multidisiplin, penyakit ini akan dapat dikendalikan. Teman-teman akan menjadi center untuk tata laksana penyakit Sjogren dan kami, dokter spesialis dari berbagai bidang akan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien Sjogren. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya.
Nanti kita akan bisa berdiskusi lebih banyak di sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Dokter Suzy. Nampaknya sudah memicu banyak pertanyaan ya dok. Langsung saya sudah jalan 2-3 kilo, jadi lebih sakit. Padahal tadi dokter salah satu rekomendasinya aktivitasnya harus cukup gitu ya. Ini salah satu fenomena juga yang mungkin nanti kita akan banyak bahas di sesi diskusi. Baik, terima kasih kepada Dokter Suzy atas penyampaiannya. Apa itu penyakit Sjogren primer, penyakit sekunder, dan bagaimana tadi 3 hal poin dalam manajemen penyakit Sjogren. Baik, terima kasih Dr. Suzy. Saya mohon izin untuk mengundang pembicara kedua. Mohon kepada slide-nya. Ini adalah Dr. Niken Lestari Purbanegoro, spesialis telinga, hidung, telinga, bedah kepala leher, subspesialis alergi imunologi. Boleh tampilkan slide dari ya. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Divisi Alergi Imunologi dari Departemen THT FKW RSCM, dan juga sempat menjadi Ketua KSM THT lagi RSUI nih, Bapak Ibu yang di daerah Depok, Bogor, dan merupakan staf pengajar aktif sampai dengan saat ini. Beliau sudah menamatkan gelar pendidikannya sampai dengan doktoral di tahun 2025, mengambil gelar fellow di 2021, dan menjadi konsultan sejak tahun 2011. Jadi memang sudah cukup lama ya Bapak Ibu Dr. Niken ini di bidang alergi imunologi, di bidang THT-nya. Baik, kepada Dr. Niken, saya persilakan waktu dan tepat saatnya membahas mengenai ketika menelan dan berbicara terasa menyiksa. Pada Dr. Niken, waktu 20 menit, saya persilakan dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Bram. Suara saya terdengar jelas? Sangat jelas dok, baik dok, sangat Ya, baik. baik. Saya izin share dulu ya. Ya dok, silakan dok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang ya. Sudah masuk jam kurang ya. Selamat pagi menjelang siang, sedikit lagi siang. Ya, Pada Bapak Ibu peserta webinar pada siang ini. Mungkin perkenalkan, saya Niken, spesialis THT PKL, subspesialis alergi imunologi dari FKW RSCM. Mungkin sebelumnya juga terima kasih kepada Divisi Alergi Imunologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam yang telah mengundang kami ya dari THT untuk berkolaborasi terutama dalam menangani kasus-kasus penyakit autoimun, dan pada siang ini untuk membahas tentang penyakit Sjogren. Jadi siang ini khususnya mungkin membahas gejala-gejala THT pada penyakit Sjogren dan upaya untuk deteksi dini ataupun penanganannya. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Suzy bahwa penyakit Sjogren ini pada umumnya terjadi karena ada peradangan kronis atau kerusakan kronis pada kelenjar eksokrin, terutama kelenjar air liur dan kelenjar air mata. Jadi memang sering sekali dikaitkan dengan mata kering dan juga mulut kering. Ya. Namun ternyata tadi juga sudah disampaikan bahwa dapat juga ditemukan atau melibatkan organ-organ lainnya di seluruh tubuh kita, terutama juga organ telinga, hidung, dan tenggorok. Ya, mengapa bisa terjadi? Karena memang THT ini merupakan bagian dari saluran pernapasan atas yang dilapisi di bagian dalamnya rongga, mulai dari rongga hidung sampai tenggorok, dan juga saluran yang menghubungkan antara hidung ke telinga itu dilapisi oleh lapisan istilahnya epitel yang ternyata mengandung kelenjar eksokrin, ya. Ada kelenjar goblet dan sel kelenjar. Nah, ini juga dapat dipengaruhi oleh penyakit Sjogren ini sehingga menyebabkan kekeringan di daerah telinga, hidung, dan tenggorok. Nah, tadi juga disampaikan, jadi banyak sekali ya gejala yang bisa terjadi pada penyakit Sjogren melibatkan berbagai organ di tubuh kita.
Ya, memang paling sering adalah mata dan mulut kering, tapi juga bisa sampai menyebabkan gejala seperti sinusitis ataupun peradangan pita suara. Ya, nah, dan kenapa hal ini menjadi penting? Karena keluhan-keluhan di bidang THT ini pada akhirnya dapat menjadi suatu keluhan atau gejala yang sangat mengganggu kualitas hidup penderitanya. Dan sebenarnya seberapa besar masalah THT ini pada penyakit Sjogren? Ini sudah ada dari satu referensi ya, bahwa ternyata yang paling banyak adalah keluhan tenggorok. Ya, jadi keluhan tenggorok. Kemudian setelahnya adalah keluhan di hidung, sekitar 73%. Sementara untuk keluhan pendengaran atau di telinga lebih sedikit, hanya 25%-nya. Nah, kita akan bahas mungkin nanti keluhan-keluhannya apa saja, tapi kita lihat bahwa di sini ternyata keluhan tenggorok dan hidung merupakan keluhan yang cukup banyak ya, atau bahkan dikatakan bukan cukup lagi, sangat banyak karena mencapai sekitar 70-80%. Baik. Nah, apa masalah yang dihadapi adalah banyak dari pasien ini tidak terdeteksi gangguan THT pada penyakit Sjogren, sehingga gejala-gejala ini eh, dapat berjalan terus dan menyebabkan penurunan kualitas hidup. Ya, apalagi tadi kalau kita berbicara bahwa ini adalah bagian dari saluran pernapasan, maka ini merupakan sebenarnya organ pertama yang menyaring dari aliran pernapasan kita. Jadi organ ini harusnya berfungsi dengan baik, tetapi mengalami gejala atau mengalami keluhan sehingga akan menyebabkan penurunan kualitas hidup. Bagaimana solusinya? Nah, tentunya yang pertama adalah meningkatkan awareness ya. Jadi pemahaman eh, baik Bapak Ibu sekalian atau pemahaman seseorang mengenai gejala penyakit Sjogren di bidang THT, dan juga mungkin meningkatkan juga pemahaman pada para tenaga kesehatan. Ya. Kalau dilihat dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa penyakit Sjogren ini dapat bermanifestasi pada keluhan-keluhan di bidang THT mulai dari di telinga, ya, di mana kita ketahui juga penyakit Sjogren ini akan menyebabkan kekeringan pada kulit karena adanya gangguan pada kelenjarnya. Maka liang telinga bagian luar ini dilapisi oleh kulit, dan ini bisa terjadi seperti orang penderita eksim. Jadi kadangkala mungkin pasien akan mengalami liang telinga kering yang dipikir mungkin eksim, tetapi bila diobatin ternyata tidak memberikan respon yang baik ya. Bahkan dalam kondisi lain pun bisa terjadi adanya gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini terutama disebabkan oleh kerusakan pada daerah rumah siputnya ya, sehingga yang terjadi adalah gangguan pendengaran yang sifatnya eh, gangguan persarafan. Nah, apabila sudah terjadi gangguan persarafan ini mungkin konsekuensinya akan lebih berat karena gangguan persarafan telinga ini apabila ada tuli saraf, memang ini adalah suatu kondisi yang dalam tanda kutip tadi irreversible atau tidak bisa dikembalikan ya. Jadi hal seperti ini tentunya membutuhkan deteksi yang lebih dini sehingga hal ini tidak sampai terjadi kelainan yang menetap. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau gangguan pendengaran dan mungkin biasanya kalau gangguan pendengaran tulis saraf, maka pasien itu mungkin akan kesulitan untuk berkomunikasi di tempat ramai, ya, di tempat ramai, dan ini eh, bisa menjadi tanda mungkin ya untuk gangguan pendengaran. Nah, kemudian tadi bahwa kerusakan juga melibatkan tadi kelenjar yang ada di hidung, dan pada umumnya pasien akan mengalami keluhan
hidung kering. Sehingga banyak istilahnya krusta, tapi mungkin Bapak Ibu mungkin kayak mengatakan dalam tanda kutip upil gitu ya. Jadi banyak sekali kalau ini banyak sekali kering atau upil di hidung. Dan ini juga akan menyebabkan keluhan hidung tersumbat. Ya. Kemudian kalau eh, lebih parah lagi, kadangkala tadi yang kering ini akan menyebabkan kerusakan jaringan dan bisa juga menyebabkan kerusakan sampai sekat yang membagi hidung sebelah kanan dan kiri itu bisa mengalami kerusakan sampai bolong dengan akibatnya adalah pasien akan merasa justru hidungnya sangat tersumbat. Ya. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian tadi telinga dan hidung, sekarang tenggorok. Ini adalah gejala yang paling sering ditemukan, tadi sekitar 80%. Sebagian besar pasien akan merasa tenggoroknya kering, ya, sehingga mungkin merasa tidak nyaman, ya, tidak Kurangin aku nyaman. mungkin ditawarkin beli ya. Kemudian Ini kan kalau kita lakukan pemeriksaan sebenarnya tidak kering tetapi akan terlihat lendir yang seperti stasis apa lendir yang menumpuk ya, lendir kental yang menumpuk. Karena memang pada Sjogren ini terutama pada saluran napas atas dia akan mengalami gangguan dalam hal apa ya istilahnya menyapu lendir yang ada di rongga hidung sampai ke tenggorok. Dan ini akan seringkali juga sampai menyebabkan keluhan nyeri dalam menelan dan juga mungkin merasa ada gangguan dalam menelan. Jadi pasien sering merasa ada sensasi mengganjal di tenggorokan pada saat menelan, ya. Yang juga bisa menyertai adalah gejala suara serak. Suara serak, jadi karena tadi produksi dari kelenjarnya terganggu dan kemudian tadi mungkin Dokter Suzy udah menyampaikan bahwa seringkali Sjogren ini merupakan penyakit sekunder ditemukan bersamaan dengan penyakit autoimun lainnya. Jadi seringkali juga ada kayak ikatan antibodi dengan antigen yang akan menyebabkan deposit ya di pita suara sehingga kalau dibilang oleh kita pemeriksaannya dia gambarannya kayak batang bambu dan ini akan menyebabkan suara serak jadi kayak radang pita suara yang kronis dan selain itu juga sering ditemukan lendir yang kental yang melekat di pita suara dan apabila memang seseorang ini masih memiliki refleks batuk yang baik maka seseorang ini akan sering berdeham atau mungkin membatukkan karena ingin merasa ini ya teriritasi oleh adanya lendir. Jadi dia akan refleks berdeham atau membatukkan. Jadi seringkali pasien Sjogren ini juga mengalami gejala batuk kering yang berulang atau yang kronis. Oke. Nah, apa yang kita lakukan sebagai dokter THT apabila kita mencurigai mungkin pasien ini menderita penyakit Sjogren yang melibatkan organ THT, maka kita bisa melakukan salah satunya ya, selain pemeriksaan THT yang umum, kita melakukan pemeriksaan penunjang yaitu dengan pemeriksaan palut lender atau tes sakarin, yaitu kita meletakkan tablet yang mengandung gula di dalam rongga hidung di bagian depan dari dalam rongga hidung, kemudian nanti akan dihitung waktu yang dibutuhkan sampai pasien ini merasakan rasa manis di dalam rongga mulutnya. Jadi kita melihat pergerakan partikel gula yang manis ini sampai ke tenggorok membutuhkan waktu berapa lama. Kalau orang sehat biasanya dibutuhkan waktu 15 sampai 20 menit untuk sampai terasa manis. Sementara kalau penyakit Sjogren yang mengalami gangguan dalam jalannya lendir, karena lendirnya biasanya menjadi lebih kental, maka dia akan membutuhkan waktu yang lebih panjang dari 20 menit. Nah, ini adalah mungkin tanda bahaya yang harus lebih diperhatikan. Karena jika tadi gejala-gejala yang sudah saya sampaikan tadi mungkin
terabaikan dan dibiarkan terus-menerus, maka dapat meningkatkan derajat keparahan dan juga dapat mengakibatkan hal yang lebih serius. Seperti apabila pasien tadi mungkin karena kering dan rasa mengganjal sehingga ada gangguan menelan, biasanya kadang pasien sering mengalami tersedak, ya, terutama juga mungkin pada saat makan atau pada saat tidur, dan tersedak ini termasuk hal yang berbahaya apabila eh, apa yang sedang dimakan atau cairan ini masuk ke dalam saluran pernapasan. Dan ini apabila terjadi berulang, maka bisa dapat menyebabkan mungkin gangguan dari saluran pernapasan bawah. Kemudian tadi pada keluhan yang pada pita suara dengan serak yang adanya tadi lendir, atau bahkan seringkali juga ada yang mengatakan sampai terbentuk seperti nodul, ya, kayak benjolan di pita suara. Nah, apabila ini dibiarkan lebih lama, maka dapat juga menimbulkan sesak napas, ya. Kemudian tadi kekeringan di rongga hidung itu seringkali dapat diikuti dengan mimisan, istilah medisnya epistaksis, ya. Apabila ini terjadi berulang juga ini berbahaya karena bisa dapat menyebabkan anemia, kekurangan darah, dan tentu juga menyebabkan tanda kutip, ya, kepanikan pada pasien ataupun keluarga. Dan yang terakhir tadi, dengan adanya gangguan pada palut lender di saluran napas atas, yang mana palut lender ini berguna untuk sebenarnya menghalau kuman yang terhirup oleh pernapasan kita, maka apabila fungsinya tidak berjalan baik, maka pasien ini akan mudah mengalami infeksi berulang. Nah, apa yang dapat dilakukan jika sudah terdiagnosis ada gangguan THT pada penyakit Sjogren? Artinya kita akan memberikan tata laksana dengan tujuan yang pertama mengatasi kekeringan pada lapisan di telinga, rongga hidung, dan tenggorok, dan juga menjaga kelembapan dari lapisan di telinga, rongga hidung, dan tenggorok. Kemudian juga mencegah infeksi berulang. Salah satunya yang kita ketahui biasanya dengan mencuci tangan dan memakai masker di tempat yang ramai. Tapi saya akan menjelaskan juga lebih detailnya dalam hal mengatasi kekeringan dan menjaga kelembapan, yang pada akhirnya itu akan dapat menjadi upaya pencegahan infeksi. Jadi ini yang biasanya kita sarankan, yaitu kita menjaga atau mengatasi kekeringan dan menjaga kelembapan dengan cara cuci hidung atau semprot hidung menggunakan larutan garam fisiologis, ya. Jadi larutan garam yang konsentrasinya sama dengan cairan tubuh kita. Umumnya kita mungkin sekarang modifikasi dengan memberikan garam larutan NaCl 0,9%. Kemudian tadi juga sudah disampaikan Dr. Susi dengan hidrasi, yaitu dengan minum air yang cukup untuk membantu jalannya lendir yang ada di tenggorok. Kemudian batasi makanan yang kering, terlalu asin, atau pedas atau asam, karena ini akan memicu iritasi lagi di selaput lendir. Dan juga makanan yang asam atau pedas ini kan sebenarnya umumnya akan memicu produksi lendir, sementara kelenjarnya sedang terganggu, maka ini akan semakin mengganggu. Kemudian juga kelembapan udara dalam ruangan, terutama mungkin kamar tidurnya juga diatur. Apabila Bapak Ibu menggunakan mungkin air purifier, maka bisa diatur setnya untuk kelembapan di sekitar 40-50%. Kemudian hindari berdehem secara keras tadi, karena ada lendir biasanya akan membatukkan dan berdehem. Sebenarnya itu mungkin tidak akan bisa mengeluarkan lendirnya karena lendirnya cukup kental. Jadi kita sarankan untuk hindari berdehem atau batuk terlalu keras, lebih baik diatasi dengan minum air yang cukup. Oke, ini sedikit mungkin video mengenai cara mencuci hidung dan mengatasi kekeringan di hidung. Kita cukup melakukan cuci hidung, tidak terlalu banyak volumenya, ya. Jadi mungkin cukup dengan 1 kali semprotan di kanan dan kiri dengan berbagai teknik yang ada. Bisa yang sederhana dengan menggunakan tadi alat suntik, atau dengan botol seperti ini yang bisa dibeli bebas sebenarnya botolnya, ya. Hanya memang airnya adalah air NaCl, cairan infus. Kami tidak menganjurkan membuat cairan garam sendiri karena nanti
masalahnya adalah konsentrasinya bisa tidak sesuai. Apabila mungkin Bapak Ibu membuat cairan garam sendiri dengan konsentrasi yang terlalu asin, terlalu pekat, maka itu akan justru sebaliknya tidak menjadi hal yang menolong, tetapi dia akan mengiritasi dari selaput lendir di dalam hidung ataupun di saluran pernapasan, sehingga kami tidak menyarankan untuk membuat larutan garam sendiri. Oke, nah, maka sebagai kesimpulan dari ini saya bahwa penyakit Sjogren ini bukan sekedar hanya mata dan mulut kering. Penyakit ini dapat mengenai seluruh organ tubuh termasuk organ telinga, hidung, dan tenggorok. Dengan persentase tadi yang cukup besar mencapai 70-80%. Sehingga kami menyarankan Bapak Ibu ataupun para tenaga kesehatan untuk mengenali gejala THT pada penyakit Sjogren sejak dini dan segera periksakan diri Anda atau keluarga yang terdampak dengan gejala-gejala yang tadi sudah saya jelaskan. Segera periksakan ke dokter. Dengan ini, apabila dapat terdeteksi lebih dini, tentunya kita akan dapat memberikan penanganan juga yang lebih dini, dan diharapkan tentunya hasilnya atau luarannya akan lebih optimal. Dan tentunya kualitas hidup penderitanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih, demikian penyampaian saya siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dokter Niken telah memberikan banyak ilmu ya dok di THT. Nampaknya juga buat saya pribadi, buat pasien-pasien ternyata kayaknya nggak cuma mata dan mulut kering. Bahkan juga tadi di THT ada tes-tes khusus ya, mungkin Bapak Ibu jika mau konsultasi sama Dokter Niken di RSM ya dok, sama RSW. Bukan Iya, promosi ya. iya, Pasti iya. bisa diskusi nanti sama Dokter Niken. Dok, kira-kira apakah nanti bisa diskusi juga tuh apakah minum kita sudah cukup dan seterusnya. Mungkin juga salah satu hal yang suka terlewat masalah kekeringan yang bisa benar sih dok memicu infeksi berulang di bagian THT, dan ini kan sering jadi keluhan Bapak Ibu ya di poli alergi imunologi terkait ini kenapa dok sakit lagi, radang lagi dan seterusnya. Mungkin nanti juga perlu nih melihat evaluasi, sesekali ngobrol sama dokter alergi imunologinya, dok boleh nggak rujuk ke THT untuk evaluasi ya mungkin. Baik, terima kasih dokter Niken terkait iya, terima ya dok. kasih, boleh. Gimana dok? Biasanya iya dok, sering banget dok Biasanya sering dengan Dokter ketemu. Alvina sudah sering itu kita membahas dengan Sjogren ya. Iya dok, baik. Terima kasih banyak Dokter Niken Ya, sekali lagi. sama-sama. Selanjutnya saya mengundang pembicara ketiga yaitu Dokter Mila Maidarti, spesialis obstetrik ginekologi konsultan di fertilitas dan endokrinologi reproduksi PhD Philosophy of Doctors. Boleh slide-nya dulu terkait dengan beliau biar para mengenal. Ya, Dr. Mila ini adalah staf pengajar senior juga di Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI RSCM, merupakan koordinator kolaborasi internasional program PPDS Obstetri dan Ginekologi, wakil koordinator riset dan pengabdian masyarakat Departemen Obstetri Ginekologi FKUI RSCM, sudah menamatkan pendidikannya PhD di University of Edinburgh di United Kingdom, mendapatkan gelar subspesialisnya di fertilitas dan endokrinologi reproduksi di UI tahun 2016. Mungkin tanpa berpanjang lagi, nampaknya juga beliau sudah sangat ahli ya nih. Jadi Bapak Ibu, khususnya yang lagi wanita muda, reproduksi usianya, lagi pengen punya anak, gimana sih? Udah mungkin udah bertanya-tanya juga gimana sih punya anak gitu ya pada penyakit Sjogren. Silakan kepada Dokter Mila, waktu dan tempat dipersilakan. Penyakit Sjogren dan kehamilan, suatu panduan matang, rencana kehamilan yang aman. Silakan dok. Terima kasih, Dokter Bram. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Divisi Alergi Imunologi FKUI RSCM yang telah mengundang saya pada pagi hari ini. Senang banget bisa sharing dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian ya, karena masalah ini kesannya sedikit, tapi sebetulnya mungkin banyak kasusnya, tetapi kita tidak mengenal lebih awal. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Saya. Ya, sebetulnya di kami lebih banyak pasien datang dengan permasalahan ingin program hamil mungkin ya, atau pasien dengan keguguran yang berulang dengan ternyata ada permasalahan autoimun, atau kalau sudah hamil biasanya kalau sudah 12 minggu ke atas kita biasanya refer ke feto maternal.
Ini bagaimana penyakit Sjögren ini dan kehamilan, panduan matang untuk merencanakan kehamilan yang aman. Ini adalah topik-topik bahasan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Niken, Dr. Suzy di depan ya, bahwa ini adalah merupakan suatu penyakit autoimun yang sifatnya sistemik, kronis, yang dia itu menyerang kelenjar eksokrin, air mata, dan air liur. Tapi sebetulnya seperti kata Dr. Niken tadi, bukan hanya itu ya, jadi banyak hal-hal lain juga yang berkaitan dengan penyakit sistemik ini. Memang perempuan paling banyak didominasi oleh perempuan dan masalahnya sering muncul pada usia reproduksi. Dan 90 sampai dengan 90% tadi sudah dikatakan mereka mempunyai antibodi yang mungkin perlu kita perhatikan karena antibodi ini akan membypass plasenta dan risiko terjadi kelainan jantung pada janin. Dan dia bersifat kronis, jangka panjang, dan sangat diperlukan pemantauan, terutama kalau mereka sudah hamil dengan masalah Sjögren syndrome ini. Nah, gejala utamanya tadi sudah disebutkan juga oleh pembicara sebelumnya, ada mata kering, mulut kering ya. Mungkin kalau di bagian saya, di bagian obstetrik ginekologi, vaginal atau vaginal dryness yang biasanya dialami oleh perempuan-perempuan dengan menopause, tetapi mereka pada usia reproduksi dengan Sjögren ini bisa datang dengan keluhan kok vaginanya kering terus ya, disangkanya karena sesuatu sifatnya hormonal ya, seperti kata Dr. Suzy tadi, ini yang menyebabkan iceberg fenomenal ya, jadi sehingga sebenarnya kasusnya banyak, tapi yang muncul ke permukaan itu tidak banyak karena banyak yang kita tidak mengenali simptomnya. Nah, kemudian data globalnya di dunia sekitar 0,1 sampai dengan 4,8%, jadi memang tidak banyak, tapi saya khawatir jangan-jangan sebetulnya prevalensinya lebih banyak daripada yang kita ketahui ya. Kemudian pada perempuan juga, terutama pada usia 20 sampai dengan 40 tahun, ini menjadi concern karena pada usia-usia ini adalah pada usia-usia reproduksi ya, ketika mereka ingin hamil, mempunyai keturunan, kadang-kadang datang dengan kegagalan kehamilan yang lebih dari 2 kali atau recurrent pregnancy loss ya. Atau masalah-masalah yang berkaitan dengan vaginal dryness, datang dengan problem tidak nyaman atau sulit untuk hubungan suami istri. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kesuburan dan peluang hamil pada pasien-pasien dengan Sjögren ini, apakah kesempatan mereka untuk hamil tersebut berkurang dengan adanya penyakit autoimun ini? Jadi dikatakan bahwa sebetulnya secara umum kemampuan untuk hamil pada perempuan dengan Sjögren ini tidak jauh berbeda dengan perempuan yang lain. Nah, kemudian risiko kehamilannya mungkin lebih kepada, walaupun jumlahnya tidak sedikit, sekitar 2% itu pada mereka dengan baik dengan primary atau secondary, terutama secondary kadang-kadang disertai dengan penyakit autoimun yang lain, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Kemudian beberapa penelitian melaporkan bahwa ada risiko terjadinya keguguran. Jadi kalau pasien sudah hamil itu sebetulnya untuk hamilnya sendiri tidak sulit. Beberapa penelitian mengatakan kemampuan mereka untuk hamil sebetulnya sama aja dengan yang lain. Sama ya, penyakit autoimun yang lain tidak semuanya mereka sulit untuk mendapatkan kehamilan. Tetapi ketika hamil, mempertahankan kehamilannya itu yang mungkin menjadi problem. Termasuk mungkin konsekuensi dari kehamilan itu sendiri, seperti misalnya munculnya tekanan darah tinggi dalam kehamilan atau preeklamsia atau pertumbuhan janin terhambat. Jadi kalau Sjögren itu sudah tenang dan terkontrol, maka peluang mereka untuk mendapatkan kehamilan yang sehat sebetulnya sama saja dengan kecuali kalau memang penyakitnya belum selesai, ya, belum recovery atau belum remisi, maka mungkin kita pertimbangkan untuk kehamilan ditunda terlebih dahulu. Kemudian waktu yang tepat untuk merencanakan kehamilan. Diperlukan persiapan ya. Jadi pastikan penyakitnya sedang tenang, jadi tidak kambuh. Mungkin nanti bisa diterangkan juga. Kalau dari kami itu biasanya kita menunggu sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan ya. Kemudian periksa darah terlebih dahulu. Ada beberapa marka yang mungkin kita bisa katakan bahwa ini inflamasinya sudah tenang. Kemudian obat-obatan juga. Kalau ada obat-obatan yang tidak aman untuk kehamilan, maka sudah harus diganti paling tidak 3 bulan sebelum pasien merencanakan kehamilan. Dan tentu saja ketika pasien ini hamil, maka perencanaan kehamilan tidak cukup dari bagian obstetrik dan ginekologi. Biasanya harus bersama-sama dengan departemen lain untuk supaya kehamilannya berjalan dengan baik. Kemudian kondisi ideal sebelum hamil, obat-obatan yang mungkin perlu diperhatikan, yang terutama HCQ penggunaannya cukup aman ya. Kemudian yang ada beberapa obat yang perlu dihentikan sebelum pasiennya hamil. Kemudian apabila ada masalah dengan antibodi yang bisa membypass plasenta, nah ini mungkin perlu perhatian kepada ibu hamil, terutama harus screening jantung bayi pada usia kehamilan 16 minggu sampai dengan 26 minggu, sekitar 1 minggu atau per 2 minggu, tergantung kondisi pasien masing-masing. Kemudian bagaimana dengan resiko kehamilan pada penyakit Sjögren ini? Yang pertama, biasanya kalau pasien datang
kita berharap pasien itu program ya, artinya preconception-nya itu betul-betul sudah di planning di awal sebelum mereka hamil. Karena ada konsekuensi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketika mereka hamil, positif hamil, maka perlakuannya akan sedikit berbeda dengan pasien yang lain. At least pemberian preparat seperti progesteron atau yang ibu-ibu dan bapak-bapak kenal sebagai obat penguat ya dalam kehamilan itu sebaiknya sangat disarankan untuk diberikan. Walaupun seorang perempuan normal mereka akan mengeluarkan progesteron yang diperlukan untuk mempertahankan kehamilan itu normal, tetapi ini akan terganggu pada beberapa kondisi autoimun. Karena akan terjadi shifting dari korpus luteum yang diproduksi pada saat kita menstruasi kemudian progesteron keluar, itu akan berganti diproduksi oleh plasenta. Nah, ketika shifting atau pergantian ini yang kita harus berhati-hati pada beberapa penyakit autoimun, bukan hanya itu, tapi juga penyakit-penyakit ginekologi seperti misalnya endometriosis yang sering membuat kita nyeri setiap saat menstruasi, atau PMOS ya sekarang ya yang bikin siklus menstruasinya terganggu. Nah, resikonya apa? Jadi agar ini bisa terhindari, maka preconception itu sangat penting. Karena kadang-kadang kita sudah mempersiapkan dengan baik saja, belum tentu kita bisa hindari terjadinya misalnya preeklamsia. Jadi preeklamsia itu bisa dicegah sejak awal pasien hamil dengan pemberian obat aspirin misalnya, kemudian dengan memberikan kalsium minimal sekitar 1.500 mg per hari, dan memberikan preparat progesteron. Kemudian risiko yang lain mungkin lahir sebelum waktunya. Nah, ini juga bisa kita antisipasi sejak awal. Jadi intinya adalah untuk menghindari risiko termasuk ketuban pecah dini, kemudian gangguan pembekuan darah yang juga bisa berkonsekuensi terjadinya keguguran atau preeklamsia, kemudian operasi sesar biasanya memang lebih sering, dan kambuh setelah melahirkan. Untuk menghindari hal ini, maka sangat diperlukan bahwa pasien datang mulai dari preconception atau persiapan kehamilan sebelum pasien tersebut hamil. Dan risiko bagi janin ini karena memang ada antibodi yang membypass plasenta, seperti saya sudah terangkan, maka memang ada risiko kelainan jantung pada janin atau kelainan jantung bawaan. Nah, ini sehingga memerlukan screening yang lebih baik pada janin, dan biasanya kita mulai dari usia kehamilan 16 minggu sampai dengan 6 minggu. Ini biasanya akan dikerjakan oleh teman-teman dari peto maternal. Kemudian, dan ini berkonsekuensi menjadi gangguan pada irama jantung ya, umumnya muncul pada usia kehamilan 16 sampai dengan 24 minggu. Dan ini biar memang antibodi ini setahu saya, tapi nanti mungkin saya bisa dikoreksi, tidak akan hilang ya, sehingga memang ini yang harus kita pantau. Karena kejadian memang tidak tinggi sekali, sekitar 1 sampai dengan 2% terjadi gangguan bawaan pada jantung. Sehingga deteksi dini melalui pemeriksaan rutin sangat diperlukan. Kemudian pemeriksaan rutin selama kehamilan. Apabila pasien telah berhasil mencapai kehamilan dengan preconception yang sangat baik, nyata sebelum hamil kita perlu melakukan pemeriksaan, kemudian screening. Biasanya kita lakukan screening di usia pertama kali adalah 12 minggu untuk melihat apakah ada kelainan genetik pada janin. Kemudian kita lanjutkan pada kasus seperti ini sangat penting pada usia kehamilan 16 sampai dengan 26 minggu. Kemudian pada USG juga dilakukan rutin pada trimester 2 dan 3 untuk menilai, karena tadi saya sudah menyebutkan bahwa risiko preeklamsia, kemudian risiko pertumbuhan janin terhambat, maka screening dilakukan pada trimester kedua dan 3 untuk melihat bagaimana kondisi perkembangan janin. Kemudian pasti pada pasien seperti ini tidak disarankan untuk melahirkan di fase 1 dan harus di rumah sakit karena untuk mengantisipasi komplikasi yang mungkin terjadi. Lalu bagaimana kalau sudah berhasil hamil dan untuk merencanakan kehamilan yang berikutnya? Apakah ada kontrasepsi yang aman yang bisa digunakan? Sebenarnya kalau kita lihat, banyak penyakit autoimun yang pasiennya mungkin tidak kita sarankan untuk menggunakan preparat kontrasepsi yang mengandung estrogen. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat dari medical eligibility dari WHO, dikatakan bahwa kontrasepsi bagi pasien dengan Sjögren's syndrome, apalagi kalau dia terkontrol, maka penggunaan estradiol atau estrogen sangat aman dan masuk kategori 1 atau kategori 2. Tetapi pasti yang aman yang lain adalah penggunaan terapi atau penggunaan kontrasepsi yang tidak mengandung hormonal, misalnya seperti AKDR atau IUD. Hormonal yang lain yang mengandung preparat progesteron seperti implan juga cukup aman. Yang mengandung estrogen bila penyakitnya terkendali dan dalam kondisi baik juga berdasarkan kriteria cukup aman masuk kategori 1 atau kategori 2. Kategori 2 itu artinya dengan pengawasan dari dokter. Nah, jadi banyak kontrasepsi yang sebetulnya bisa terpilih pada pasien-pasien ini. Estrogen misalnya perlu kontrasepsi kombinasi, tapi harus dengan pengawasan. Walaupun jadi artinya kalau penyakitnya tidak terkontrol, sebaiknya yang menggunakan estrogen dihindari. Tapi dalam praktek saya sehari-hari, bila saya sudah mengetahui pasien dengan penyakit autoimun, termasuk Sjögren's syndrome ini, biasanya saya menghindari
penggunaan COCP atau pil kontrasepsi yang mengandung estrogen. Sebisanya saya menggunakan progestin, sebisanya saya menggunakan yang tidak mengandung hormonal barier atau misalnya alat kontrasepsi dalam rahim. Sehingga perlu dilakukan pendampingan dari dokter, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, bagaimana memilih kontrasepsi. Sebaiknya datang dan berkonsultasi, kemudian sehingga dapat ditentukan bagaimana kontrasepsi terbaik bagi pasien masing-masing. Tentu saja tergantung kondisi klinis pada saat datang, sehingga kita bisa menyesuaikan pemberian obat-obatan dan dapat mendeteksi lebih awal. Jadi kalau kita lihat pada pasien-pasien dengan Sjögren syndrome ini yang akan mengalami kehamilan, mereka pada usia reproduksi yang sebelum hamil kadang-kadang muncul gejala-gejala seperti tadi sudah diterangkan, vagina kering. Kesulitannya mungkin untuk hamil bukan masalah seperti misalnya penurunan cadangan ovarium. Itu pun masih kontroversi apakah penyakit-penyakit autoimun seperti Sjögren syndrome ini dapat menurunkan cadangan ovarium. Beberapa penelitian mengatakan iya, beberapa mengatakan tidak. Secara keseluruhan kemampuan mereka untuk hamil sebetulnya sama. Tetapi mungkin ketika terjadi vaginal dryness, maka kesulitan untuk berhubungan suami istri. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan kehamilan mereka harus berhubungan paling tidak 2 sampai dengan 3 kali per minggu. Jadi kadang-kadang mereka datang karena kering, ya susah, padahal belum menopause pasiennya. Nah ini yang mungkin perlu menjadi perhatian, kita harus melihat ada masalah nggak pada pasien ini. Jangan-jangan vagina keringnya itu bukan cuma karena memang lubrikasinya yang kurang, tapi ada masalah lain pada pasien ini. Lalu ketika mereka berhasil hamil, mungkin yang perlu pertama kali kita lakukan monitoring di awal adalah risiko kemungkinan terjadi kehilangan kehamilan atau recurrent pregnancy loss. Tetapi ketika mereka sudah hamil, maka neonatal lupus, kemudian congenital heart block, dan kehamilan preterm atau preeclampsia pada pasien-pasien ini juga perlu diperhatikan. Ada obat-obatan yang safe dan bisa dilanjutkan sampai kehamilan selesai. Kemudian, jadi sangat perlu berkonsultasi karena ada beberapa obat-obatan yang mungkin harus diganti ketika pasien berencana untuk program kehamilan. Sehingga sebagai pesan yang bisa dibawa pulang, saya bisa sampaikan bahwa Sjögren syndrome secara rata-rata mereka mempunyai kemampuan atau peluang hamil yang kurang lebih sama dengan pasien-pasien yang lain. Selama penyakitnya tidak terkendali, mereka boleh hamil, merencanakan kehamilan yang baik. Dan diperlukan pemeriksaan tertentu, tentu saja bukan hanya masalah darah, tetapi juga klinis. Sehingga perlu perencanaan kehamilan bersama-sama dengan TS atau teman sejawat dari penyakit dalam untuk menentukan apakah pasien ini sudah layak untuk hamil atau belum. Kemudian USG tentu saja kalau sudah dinyatakan hamil, karena sekali lagi antibodi tadi tidak bisa dihilangkan, sehingga yang kita bisa lakukan adalah screening. Apakah ada kelainan pada jantung atau tidak. Kontrasepsi boleh dipakai, sangat aman. Kontrasepsi dan banyak pilihan tentu saja tergantung kondisi klinis dari pasien masing-masing. Dan saya setuju dengan Dr. Suzy tadi, terbatas masih, jadi karena kadang-kadang pasien datang ternyata sebenarnya Sjögren tapi karena gejalanya sangat tidak khas ya, jadi sebetulnya mungkin prevalensinya lebih banyak, tapi data yang kita tahu prevalensi belum terlalu sedikit. Lebih mungkin karena ada suatu kondisi yang kita sebut sebagai iceberg fenomenal yang muncul ke permukaannya sedikit, padahal sebetulnya mungkin lebih dari itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Mila, tolong diberi applause. Menurut saya salah satu pelajaran paling positif ya mungkin ya dok ya. Tadi ada pernyataan yang menurut saya sangat baik. Sebenarnya tidak sulit hamil, tapi tantangannya ketika menjadi kehamilan. Tapi tentu dengan catatan ya, konsul ke Dr. Mila dulu untuk mendapatkan kira-kira apakah memang ada penyakit yang mendasari atau enggak ya. Karena untuk menyatakan penyakit apa ya untuk hamil saya rasa juga agak kompleks ya dok, memahaminya nggak sesimpel bahwa yaudah melakukan frekuensinya dan seterusnya. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin kepada operator boleh dilakukan highlight 3 pembicara kita biar nanti para peserta bisa melihat. Sudah ya? Oke, baik. Mungkin banyak sekali ini dok yang masuk. Saya mengingatkan kembali untuk melakukan absensi ya, untuk nanti melakukan undian di akhir sesi. Baik, mungkin pertama-tama saya mulai dulu dari Dr. Suzy. Menurut saya ini juga penting. Pertama adalah apa yang menjadi red flag untuk dokter umum ataupun masyarakat pada umumnya, karena kalau misalnya tadi Dr. Suzy menyatakan kering mulut, kering mata, kering macam-macam dan seterusnya, apakah tidak menjadi overdiagnosis dok untuk penyakit Sjögren? Gimana kita cara membedakannya bahwa ini benar atau kecurigaan penyakit Sjögrennya lebih besar dibandingkan suatu penyakit kondisi lainnya? Silakan Dr. Suzy. Iya, belum tentu juga yang dialami pasien itu sebenarnya penyakit Sjögren gitu ya. Jadi perlu tahu bahwa mana yang kita perlu evaluasi lebih lanjut. Sebenarnya
apapun keluhan yang dialami pasien, jika itu terjadi jangka panjang, terus-menerus, terlebih lagi jika mengganggu kualitas hidupnya sehari-hari, keluhan tersebut harusnya diperiksakan gitu. Jadi, misalnya nih ada kering, mau kering dimanapun deh, mau kering di daerah mata, mulut, vagina, kulit sekalipun. Ketika itu memang sesuatu yang berlangsung terus-menerus, eh, misalnya mencoba mengobati sendiri nggak baik, ya itu sebenarnya harusnya dikonsultasikan, begitu. Nah, itu dalam aspek kering. Nah, kan masih banyak yang lain. Jadi misalnya, rasa nyeri sendi, nyeri otot, kelelahan yang berlebih yang kayaknya nggak sama dengan orang normal lainnya. Hal-hal sederhana saja sudah memicu. Nah, itu perlu dikonsultasikan. Nah, terus misalnya kemudian ada gejala yang lain, kan Sjogren tuh bisa kena ke organ yang lain. Ada pasien yang mengalami gangguan di saraf. Bahkan seperti mengalami stroke usia muda pun itu harusnya dievaluasi. Gangguan rasa gangguan di saraf tepi seperti rasa kesemutan, rasa terbakar yang terus-menerus tidak jelas pencetusnya, itu harus dievaluasi lanjutan. Atau masalah paru, batuk-batuk kering yang terus-menerus, atau jadi cepat lelah dengan aktivitas fisik yang berat, itu harus dievaluasi. Itu jadi enggak ada batasan gejalanya, tapi intinya adalah keluhan yang terus-menerus berlangsung dan itu mengganggu, nah itu layaknya diperiksakan, Dokter Bram. Baik, Pak Dr. Susi. Jadi poinnya Bapak Ibu sekalian memang sulit untuk refleksnya, tapi ketika keluhan itu persisten, artinya cukup lama menahun dan tidak kunjung sembuh dan sangat mengganggu kualitas hidup, nampaknya patut dicurigai sebagai suatu penyakit Sjogren ya dok, walaupun tadi nggak satu-satunya. Baik, saya selanjutnya kepada Dokter Niken. Ini juga ada pertanyaan yang menurut saya cukup baik juga terkait dengan masalah minum air keluhan tenggorokan kering. Jadi pasiennya ini dok katanya sudah minum 4 liter per hari karena memang sudah dikatakan sebagai penyakit Sjogren yang menyebabkan kekeringan salah satu di tenggorokan. Tapi kok merasanya masih belum baik, bahkan sebaliknya dok karena minumnya 4 liter sehari dia berkali-kali ke toilet dan mengganggu. Menurut dokter ini kan seperti apa dok untuk mengatasi tenggorokannya ini? Karena dia ngerasa tenggorokannya juga membuat kepalanya juga jadi tidak nyaman. Silakan dok. Bahkan sampai efek suaranya juga terganggu, dok. Silakan, dok. Iya, ya, terima kasih Dokter Bram untuk pertanyaan tadi ya. Jadi memang ini kadang-kadang jadi masalah. Kebetulan beberapa kali bertemu juga dengan pasien Sjogren selalu menyampaikan, saya udah minum banyak kok gitu ya. Tapi kan jadi sebenarnya gini, permasalahannya adalah sebenarnya bu, kan bukan lendirnya yang bertambah banyak, tetapi perubahan konsistensi lendirnya ya, palut lendirnya sehingga menjadi lebih berat untuk disapu. Jadi untuk perjalanan dari mulai hidung sampai turun ke bawah itu butuh waktu. Nah, kadang jadi kadang dengan tertutup lendir yang kental itu maka sensasi yang dirasakan pasien adalah tenggoroknya kering. Kalau untuk tenggorok sebenarnya gitu. Jadi kadang ada lendir tetapi dia merasa kering karena sensasi dari lapisannya itu tertutup oleh lendir. Nah, kita membutuhkan mungkin satu cara supaya lendir itu bisa hilang. Tadi saya sampaikan kalau dibatukkan memang sangat sulit karena dia itu melekat di pinggir-pinggir. Jadi kalau batuk itu dorongannya mulai dari pita suara keluar gitu ya, udara, sementara ini sudah ada di pinggir-pinggir sehingga kalau dibatukkan akan sulit. Jadi disarankan untuk dibantu dengan proses menelan. Nah, menelannya bersama dengan air. Jadi dikatakan minum. Sebenarnya minumnya tidak usah banyak, tetapi mungkin lebih sering. Ya, seperti tadi mungkin Dokter Susi juga menyampaikan, dia dikasih permen karet misalnya ya, yang tidak mengandung gula, itu sebenarnya untuk supaya proses menelannya itu karena kadang-kadang proses menelan itu kan terjadinya secara apa istilahnya volunteer ya, tidak disadari kadang kita menelan liur itu ya. Jadi ini kayak justru picu untuk lebih sering menelan, tapi dibantu dengan air minum. Jadi sekali minum sebenarnya tidak harus misalnya setengah gelas atau segelas, jadi hanya mungkin seteguk 2 teguk saja gitu untuk membantu perjalanan lendir yang di tenggorok. Nah, tetapi bisa juga dimulai dengan cuci hidung.
atau spray hidung. Jadi dari awal, karena lendir ini kan tidak hanya muncul di tenggorok, tapi sebenarnya lendir yang berasal dari awal saluran pernapasan atas itu. Jadi dari mulai hidung dia turun terus sampai tenggorok sampai nantinya tertelan. Nah, itu jadi dibantu dari awal dengan semprot hidung. Dengan cuci hidung tadi mungkin dengan volume kecil atau bisa dengan hanya di spray. Tapi di spraynya kita juga sarankan bisa saja dilakukan mungkin bisa setiap 2 jam spray. Setiap 2 jam spray lagi hidungnya. Sehingga istilahnya clearance-nya, perjalanan palut lendirnya itu akan lebih baik ya. Jadi mungkin itu bisa mengatasi tadi. Jadi jangan hanya berpaku pada minumnya aja yang jumlahnya banyakin, tapi kita mungkin tambahkan dengan spray hidung ya, dengan tiap 2 jam di spray dengan cairan garam fisiologis ya. Sekarang mungkin sudah ada bisa dibeli bebas tuh spray-spray hidung yang larutan salin, tiap 2 jam spray, 1 spray saja kanan kiri seperti itu, Dr. Bang. Baik, terima kasih Dokter Niken. Baik, salah satu yang menarik juga ya, Bapak Ibu sekalian, bukan masalah jumlahnya, tapi bagaimana melakukan frequent dan tentu menjaganya nggak cuma tenggorokan. Tadi Dokter Niken bilang juga hidungnya. Jadi Bapak Ibu coba dikonsultasi lagi kepada dokter yang merawatnya terkait dengan kondisi ini ya. Baik, selanjutnya saya ke Dokter Mila nih dok. Nampaknya juga banyak ya dok. Nah, tadi dokter sempat menyebutkan autoantibody, SSA, SB yang bisa melewati plasenta, memberikan dampak kepada janinnya. Kalau ada screening biasanya muncul 12-18 minggu dan seterusnya. Jadi ada yang bertanya nih dok, kalau gitu dok, apakah semua kehamilan wajib melakukan pemeriksaan SSA dan SSB dok? Silakan dokter Mila dok. Iya, sebetulnya yang periksa bukan kita sih ya. Dia biasanya kita dapat pasien dari penyakit dalam. Mungkin saya balik bertanya di penyakit dalam diperiksa rutin atau enggak? Setahu saya sih rutin ya. Oh, iya. Pasti rutin. Karena itu kan nggak bisa, antibodinya nggak bisa hilang ya setahu saya ya. Maksudnya nggak bisa diobatin terus hilang kan. Jadi artinya dia, setahu saya, mohon saya dikoreksi kalau saya salah ya. Setahu saya itu akan menetap gitu ya. Artinya risk itu mungkin nggak bisa dihindari sih. Tetapi intinya karena dia ada di situ dan risikonya pasti ada. Kalau kami sih sebenarnya kami tidak terlalu concern dengan itu karena kan at the end of the day pasien pengen hamil ya. Jadi mau diapa-apain juga mereka pengen hamil dan punya anak gitu. Intinya kita inform consent bahwa itu mungkin akan terjadi, jadi kita perlu screening monitoring yang ketat. Nah, tapi mungkin tetap nggak boleh hamil dalam kondisi yang penyakitnya belum terkontrol. Nah, kalau saya sebenarnya gampang banget dokter Bram, biasanya saya cuma tanya dari dokternya udah boleh hamil atau belum. Nah, kalau misalnya udah boleh, aku tinggal evaluasi tuh obat-obatannya yang masih dipakai apa yang nggak boleh, apa yang sudah harus di stop. Atau kalau pasiennya nggak tahu, saya tulis surat, saya tanya balik nih ke dokter Alvina atau ke dokter Suzy misalnya ya, saya tanya balik, ini udah boleh hamil belum pasiennya? Karena biasanya dari kita tuh sekitar 6 bulan remisi. Tapi mungkin kalau masalah antibodinya, mungkin dokter Suzy bisa bantu saya juga untuk menjawab. Ya, silakan dokter Suzy mungkin mau menambahkan dok. Maaf ya dokter Mila. Ya. Jika nanti di opsi ada rekomendasi khusus dokter Suzy silakan dok. Mengenai pemeriksaan SSA, SSB dok. Kalau pada populasi umum tidak gitu ya. Pada populasi umum jelas tidak karena kita tidak disarankan memeriksakan antibodi untuk orang yang sama sekali tidak ada gejala. Gejalanya tapi pada Sjogren tidak terbatas ya. Pokoknya kalau misalnya sehat walafiat tidak. Tetapi sebenarnya populasi yang berisiko tinggi boleh kita periksakan. Risiko tinggi itu satu apa? Family membernya ada yang penyakit autoimun. Jadi anggota keluarganya yang relatif satu ya, first degree relatif tuh orang tua, anak, saudara kandung. Nah, itu kalau ada yang penyakit autoimun sebenarnya kita boleh memeriksakan. Kemudian untuk Sjogren kan kita tahu terjadinya itu bisa Sjogren primer atau Sjogrennya itu sekunder bersamaan dengan penyakit yang lain. Kalau ada rencana kehamilan, jika mampu, sumber dananya ada gitu ya. Sebenarnya kita menyarankan untuk memeriksakan SSA, SSB ini karena kita tahu ada harm dari antibodi ini. Tapi untuk Bapak dan Ibu ketahui para peserta, pemeriksaan SSA dan SSB kalau di laboratorium di Indonesia bisa diperiksakan satu item itu aja secara terpisah atau kita periksakan dalam anapanel atau anaprofile yang ada sekian banyak antibodi. Nah, di antaranya ada SSA dan SSB. Tetapi pemeriksaan itu di luar BPJS begitu. Jadi sehingga tentu ketika misalnya ada di antara audiens yang merupakan pasien-pasien kami di Polialergi Imunologi RSCM,
Kami menawarkan, tetapi tidak pernah menjadikan itu suatu kewajiban. Jika memang mampu, baik sekali untuk kita periksakan. Untuk pasien yang sudah terdiagnosis, ataupun untuk yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit autoimun. Baik, terima kasih Dokter Suzy. Jadi kuncinya orang yang berisiko ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai habis dari webinar ini, kemudian saya masih muda, saya mau cek sendiri, kemudian nanti saya ke Dokter Mila, nanya mengenai dok saya SB saya positif gimana. Jadi ya dokter Mila juga bingung ini nanti terkait bagaimana. Baik dokter Mila, ini ada 2 pertanyaan dan menurut saya akan bahas sedikit, maaf agak sensitif, tapi apa yang harus dilakukan dok ketika berhubungan sakit karena memang ngerasa vaginanya itu adalah kering. Tadi dokter kan juga bilang bahwa lubrikan bisa menjadi salah satu solusi, tapi kan nggak satu-satunya dok, dan memang ini beberapa nampaknya terganggu terkait dengan program kehamilannya dok. Silakan dok. Iya, terima kasih. Sebetulnya kalau ada yang datang ke saya dengan susah berhubungan karena vagina kering, itu sebenarnya bukan cuma pasien dengan Sjögren ya yang mau program hamil ya. Sebetulnya banyak. Nah, pertama kita harus lihat dulu kalau memang pertanyaannya sesuai dengan kelainan pada Sjögren syndrome ini, maka mungkin yang kita bisa lakukan pakai pelumas terpaksa, pakai pelumas tapi yang water based. Jadi jangan khawatir ada pelumas yang tidak mengganggu gerakan dari sperma. Nah, jangan pakai yang oil base. Kalau pakai yang oil base itu biasanya dia akan mengganggu gerakan sperma, ditambah lagi resiko terjadinya flor albus ya atau banyak kuman flora normalnya bertambah atau malah yang tidak normalnya jadi bertambah di vagina itu jadi makin meningkat. Nah, itu banyak yang kita bisa bisa cari di Tokopedia, di Shopee itu bisa beli sebetulnya lubrikan-lubrikan yang tidak mengganggu gerakan dari sperma. Nah, tapi kalau misalnya eh, masalahnya sekarang gini, kalau pasien dengan penyakit seperti ini lalu dia menopause, kan kalau kita ketahui bahwa pasien menopause saja sudah terjadi vaginal dryness. Nah, dimana kalau terjadi penyakit seperti ini ya tambah-tambah gejalanya. Lalu apakah pemakaian estrogen itu boleh? Karena saya jujur saja kalau pasien sudah menopause, eh, tidak ada kontraindikasi, selalu saya tawarkan untuk memberikan HRT ya dengan harapan karena golden periodnya itu adalah 10 tahun. 10 tahun pasca menopause itu masih boleh mereka menggunakan preparat estrogen. Jangan sampai pasien itu sudah kardiovaskuler dan sebagainya baru kita akan berikan. Nah, pada mereka yang seperti ini kita lihat dulu. Kalau penyakitnya terkontrol, sebetulnya tidak ada masalah kita berikan HRT. Tinggal dikombin sama progesteron kalau uterusnya masih ada. Tetapi kalau penyakitnya tidak terkontrol, maka yang bisa kita lakukan adalah pemberian topikal estrogen sebagai bantuan, karena itu aman. Dia mengandung estriol, itu adalah estrogen yang kekuatannya paling rendah, jadi sangat aman dan digunakan topikal. Yang lain terpaksa mereka juga harus memakai lubrikan, ya. Jadi, nah tapi kalau pada usia reproduksi banyak sebetulnya lubrikan yang tidak mengganggu gerakan dari sperma. Jadi harus dilihat betul ketika mau membeli, yang terutama yang water based. Mungkin itu, Dokter Bram. Baik dok, nah ini menarik ya dok. Maaf dok, sedikit saya juga penasaran. Selain water base sebenarnya ada apa sih dok yang tersedia di luar dok? Biar para para bapak ibu ini juga menelaah ya dok. Iya, lubrikan nih ya. Lubrikan itu bermacam-macam ya. Umumnya lubrikan yang ada di pasaran itu mengganggu gerakan sperma. Nah, tapi sekarang sudah banyak muncul lubrikan-lubrikan yang tidak mengganggu gerakan dari sperma. Itu kita pernah pernah bahkan apa namanya kita melakukan ada yang mengajak kita untuk penelitian mengatakan bahwa ini tidak mengganggu dari gerakan sperma. Tapi memang dalam suatu program ini agak sulit karena ketika mereka mau natural conception kan mau nggak mau harus hubungan suami istri. Nah, jadi walaupun pilihan program hamil sebetulnya banyak ya, bukan hanya natural conception. Tapi salah satu yang kita bisa perbaiki pada pasien adalah supaya hubungannya tetap bisa lancar ya paling lubrikan. Yang lain tuh oil based. Kalau ditanya mereknya mungkin ada banyak kok. Bisa bisa kita bisa searching aja itu banyak banget kok. Baik, terima kasih dokter Mila. Saya ke dokter Niken dok, ini juga banyak yang bertanya dok. Apakah mimisan itu menjadi salah satu gejala Sjogren? Yang kedua dok, kalau memang kering boleh gak sih dok pakai obat-obat uap atau maaf ya dok, mungkin saya sebut flukitasol atau apa untuk menangani kekeringannya dok? Karena mungkin mereka menganggap oh ini untuk meredakan hidung yang tersumbat karena salah satu gejalanya kan penyakit Sjogren dok. Baik yang bertanya juga kata dok. Kayaknya bapak ibu kita sangat pintar banyak membaca ya dok. Silakan dok. Iya, baik. Terima kasih pertanyaan. Jadi ini untuk mungkin gejala-gejala pada hidung ya akibat kekeringan. Tadi bahwa pada beberapa pasien mungkin akan ada keluhan mimisan ya karena kekeringan. Jadi memang eh,
selain kekeringan juga biasanya akibat dari kekeringan tadi kan ada krusta, kayak ada upil-upil. Apabila di situ ada, tentu di daerah sekitarnya akan ada inflamasi. Dan inflamasi kalau di hidung biasanya pasti pertandanya adalah pelebaran pembuluh darahnya, sehingga seringkali eh, pembuluh darah yang di bagian paling depan itu melebar, kemudian keluarlah mimisan gitu ya. Jadi itu bisa menjadi gejala, tetapi biasanya tentunya tidak semua mimisan itu pasti Sjogren, karena kan kita bisa melihat sebenarnya karena misalnya anak-anak dengan alergi aja atau dengan pilek alergi akan sering mimisan, atau kemudian orang demam juga akan sering mimisan. Jadi tentunya dilihat juga gejala penyerta lainnya. Nah, mengenai pemakaian obat semprot hidung, terutama mungkin steroid tadi, memang ini bukan merupakan obat untuk apa? Untuk eh, penyakit Sjogren yang melibatkan kerusakan di lapisan hidung. Walaupun dikatakan penggunaan obat semprot steroid ini sebenarnya bisa memperbaiki mukosa ya, bisa memperbaiki mukosa, bisa menurunkan jumlah sel-sel radang gitu, tetapi ini tidak direkomendasikan, dan pada beberapa pasien mungkin juga arah pemakaiannya salah. Ya, jadi kadang obat semprot steroid hidung ini apabila arah pemakaiannya salah, dia ditujukan sebenarnya ke daerah eh, luar ya, sisi luar gini. Nah, seringkali pasien mungkin menyemprotnya ke tengah gini, begini nyemprotnya. Di mana tadi biasanya di situ kalau kekeringan paling berdampak memang di area tersebut yang banyak upilnya, kemudian di daerah situ juga banyak pembuluh darahnya, justru pemakaian eh, steroid intranasal kadang membuat bertambah kering dan bisa memicu mimisan apabila arahnya salah. Itu jadi em, tadi ini tidak jadi kayak obat semprot hidung ya, sebaiknya penggunakan ditanyakan dulu tadi ya ke dokter, karena tidak semua hidung tersumbat misalnya membutuhkan obat semprot hidung ya. Kayak tadi kalau saya sampaikan tadi contoh yang terparah dari Sjogren itu bisa sampai ada bolong gitu ya, ada perforasi di sekat hidungnya. Itu gejalanya juga hidung tersumbat, padahal lubang hidung kanan dan kiri jadi satu, lebar, tapi keluhannya hidung tersumbat dan itu tidak membutuhkan obat semprot hidung. Saya rasa itu Dokter Bram. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi ya mungkin kesannya sederhana itu untuk tersumbat dan seterusnya. Karena waktu juga nih Bapak Ibu, mohon maaf banget. Mungkin saya memberikan satu statement terakhir dari para narasumber untuk memberikan statement terkait Sjogren. Silakan dok. Dari Dari saya dulu ya. Susi mungkin dok. Oke, ya, terima kasih Dokter Bram. Jadi untuk Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang mungkin adalah penyintas, mungkin adalah anggota keluarga, jadi jangan berputus asa gitu ya dengan diagnosis Sjogren disease ini atau penyakit Sjogren. Sebenarnya semua keluhan yang dirasakan di dalam itu tuh ada, beneran ada, bukan dibuat-buat. Itu kami membenarkan itu secara ilmiah, itu bisa dijelaskan. Yang penting adalah keinginan untuk berobat secara rutin, kemudian dukungan dari keluarga, dan juga jangan lupa untuk melakukan perbaikan di gaya hidup. Jadi memperbaiki makanan, juga olahraga yang sesuai, dan melakukan perawatan-perawatan di permukaan kulit kita atau permukaan tubuh kita yang tadi rentan untuk kering. Itu, Dokter Bram. Ya, terima kasih dokter. Mungkin dokter Niken dok, closing Ya, statement. closing statementnya tadi uh, mungkin tadi juga sudah dikatakan bahwa penyakit Sjogren ini gejalanya bisa di mana saja, bahkan menyerupai gejala penyakit lain. Jadi mungkin sebaiknya apabila Anda ini ya, misalnya seperti kadang-kadang kayak merasa eh, reflux, masalah lambung gitu ya. Tapi udah diobati mungkin tadi 2 bulan, 3 bulan kayak masih sama saja gitu. Jadi kayaknya kalau ada gejala yang menetap mungkin sampai dengan beberapa bulan, sebaiknya kita lebih
lebih perhatikan gitu ya. Mungkin belum tentu penyakit Sjogren, tetapi tidak ada salahnya apabila kita memeriksakan diri ke dokter untuk mengatasi hal tersebut. Jadi jangan mengobati sendiri atau mungkin bertanya dengan teman kemudian mencoba obat yang sama. Dan untuk yang sudah menderita penyakit Sjogren, tadi ini merupakan penyakit sebenarnya yang masih ada obatnya, ada penyembuhnya. Jadi jangan putus asa. Memang mungkin ada usaha-usaha ekstra yang harus dilakukan tiap hari, tapi insya Allah aktivitas kita tetap akan seperti orang yang tidak menderita penyakit Sjogren. Ya, terima kasih Dokter Niken. Terakhir Dokter Mila, silakan Dok. Ya, bagi para ibu-ibu atau remaja yang mungkin sudah menikah dan merencanakan untuk kehamilan, sama ya mungkin tidak menurunkan peluang untuk hamil secara global, peluang kehamilannya sama. Tapi mungkin sangat penting karena ada beberapa hal yang akan yang akan membuat penyakit ini tambah berat. Jadi pola hidup ya, gaya hidup yang harus dijaga, termasuk pola makan, seperti kata Dr. Suzy tadi ya, olahraga yang teratur agar kehamilannya bisa direncanakan dengan baik. Vitamin-vitamin bisa dikonsumsi secara aman pada penyakit-penyakit Sjogren ini bisa dikonsumsi secara aman sehingga sangat memungkinkan mempersiapkan kehamilan dengan lebih baik. Dan ketika sudah hamil, maka tetap harus ada pengawasan dari teman sejawat alergi imunologi, jadi bersama-sama untuk merencanakan kehamilan yang baik dan ada screening tertentu yang harus dilakukan. Jadi jangan berputus asa bahwa mendapatkan kehamilan yang baik tanpa ada komplikasi masih sangat mungkin. Begitu Dr. Bram, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada 3 narasumber kita atas tadi pemaparan materinya, jawaban pertanyaannya, hingga closing statement. Penutup kita foto bersama ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf sekali lagi banyak sekali pertanyaannya, tapi tampaknya juga saya juga ada perjanjian nih dengan pembicara-pembicara ya sampai 11.35. Karena beliau-beliau ini juga tampaknya harus ada kegiatan lain. Nanti kalau konsultasi lebih lanjut atau kita butuh sesi 2, boleh dengan senang hati. Nanti kita sambut Bapak Ibu ya. Mungkin boleh semuanya menyalakan kamera. Operator boleh sambil nanti arahkan kita untuk foto. Ya, Bapak Ibu nih perkenalan. Nah, aja kelihatan nih ya Bapak Ibunya cantik-cantiknya. Bapaknya mana ya? Oh, tadi ada tuh Bapaknya. Ya, silakan dibuka kameranya. Kita akan mengambil foto bersama dengan para narasumber. Ya, diingat-ingatin nama dokter-dokternya ya. Nanti bisa di-refer aja tuh Bu ya, Bapak. Kalau emang kayaknya saya perlu periksa nih Sjogrennya, masalah tenggorokannya nggak GERD aja nih, nggak LPR doang gitu ya. Ya, silakan operator Rizka atau Sonya mau bantu arahkan. Ya, Berapa baik halaman kita dokter. punya ini? Kita ada 4 halaman ya dok. Oke, baik. Iya, yang pertama halaman pertama 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua 1, 2, 3. Halaman ketiga 1, 2, 3. Kemudian halaman keempat 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Oh ya, sebagai komitmen, insya Allah semua pertanyaan kami tampung, akan kami jawab, dan tentu kita akan mengklarifikasi kepada narasumber terkait juga. Jadi Bapak Ibu nggak usah bersedih hati, jawaban akan kami sampaikan melalui, kalau Bapak Ibu registrasinya dari awal, melalui email ataupun nanti nomor HP yang tercantum ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu komitmen kami juga, karena setiap webinar banyak sekali pertanyaannya, dan kami juga sadar ada keterbatasan waktu juga. Jadi insya Allah akan kami jawab dalam waktu semaksimalnya 1 minggu. Mungkin sekian dan terima kasih. Para narasumber silakan boleh meninggalkan tempat. Saya akan mengundi pemenang nih yang telah hadir di webinar. Silakan, terima kasih Dr. Suzy, Dr. Niken, Dr. Mila, terima kasih banyak. Boleh meninggalkan tempat ya dok. Kalau mau ikut seru-seruan boleh dok. Baik Bapak Ibu yang tadi telah bertanya, cara kita agak berbeda di kali ini memberikan door prize-nya karena yang mengikuti dari awal type penyebaran absensi sampai dengan akhir. Kita sudah ada spin wheel-nya nih. Boleh spin wheel-nya. Operator. Siapa yang nggak sabar mau dapat 300.000? Enggak, 250.000 ya. Silakan. Boleh spin wheel-nya dilihatin. Ini saya kameranya bergetar bukan karena saya lagi naik roller coaster ya Bapak Ibu ya. Lagi di mobil. Ya, ini spin wheel-nya. Jadi sesuai ketentuan yang telah mendaftar, terima kasih. Ini juga kita banyak sekali Tata yang hadir di Haria juga.
Mungkin boleh diklik to speed-nya. Silakan, nomor 1. Siapa ini mendapatkan 50.000 pertama? Nggak berhenti ya. Oke, terima kasih kepada Risma Dili RC. Ada nggak orangnya? Ibu Risma? Apakah ini Kementerian Sosial kita? Enggak ya. Ibu Risma kok nggak ada ya? Oke, nggak ada ya ibunya ya, mohon maaf ya. Ya tapi tetap dapat Bu, tetap dapat Bu, karena ketentuan kita adalah yang hadir absensi ya. Yang kedua, silakan. Ibu Dewi Dora, ada nggak Ibu Dewi Dora? Nggak ada lagi. Nggak ada kah Ibu Dewi? Oh, nampaknya nggak ada ya operator ya. Mohon dicatat ya namanya, nanti konfirmasi melalui nomor HP ya. Selanjut, ketiga. Ya. Ibu Ninis Budi Utami, apakah ada Ibu Ninis Budi Utami? Nah, ada, Oh, ada. oh ada ya, selamat ya Bu Ninis. Ya Bu, Ya, buat dibeliin apa nih Bu? NaCl atau buat air minum Bu? Ya, baik Bu. Selamat ya Bu, mendapatkan 50.000 rupiah. Nanti akan kami transfer melalui e-wallet ya Bu ya. Next. ya. Ibu Jeniwati, ada Ibu Jeniwati? Kalau saya lihat namanya tidak ada ya ini ya. Baik, Ibu Jeniwati tidak ada, nanti kita hubungi secara nomor telepon. Dan terakhir, silakan operator. Ibu Lutfia Oktaviani, apakah ada Ibu Lutfia? Oh, nggak ada juga ya. Yaudah, baik. Terima kasih kepada, selamat kepada 5 pemenang sebesar 50.000 dengan total 250.000. Mudah-mudahan acara webinar hari ini sangat bermanfaat. Kami tentunya para dokter penyakit dalam, dokter THT, dokter opsi, dokter mata, dan seterusnya siap terus mendampingi Bapak Ibu dalam menghadapi atau hidup bersama dengan penyakit autoimunnya. Mudah-mudahan lekas remisi, mudah-mudahan yang punya cita-cita punya anak segera punya anak, mudah-mudahan yang kering bisa tahu mengatasi keringnya dan seterusnya sehingga menjadi kualitas hidup yang lebih baik lagi. Dan yang lagi mengalami masa sulit semoga segera selesai masa sulitnya dan mendapatkan masa cerah segera. Baik, saya tutup. Pantun nggak ya Bu? Nggak usah ya Bu ya. Saya nggak punya pantun. Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dari Alergi Imunologi. Terima kasih, Terima Dokter. kasih, Dokter Sama-sama. Bram. Sama-sama. Terima kasih. Salam sehat semua. Terima kasih, Dokter Terima Bram. kasih, Dok. Ya Bu.